Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ibadah keluarga malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari pertama Yohanes pasal 3, ayat yang ke-23 sampai 24, di bawah tema, Satu Roh dalam Iman dan Kasih. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil tentu kita telah sering diajarkan mengenai kasih. Baik itu ketika kita berada bersama-sama di dalam lingkup bergereja, bahkan dalam lingkup berkeluarga, pasti kita semua diajarkan untuk bagaimana saling mengasihi kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada siapapun itu. Nah, pastinya dari kecil sampai dewasa, kita telah diajarkan mengenai kasih. Namun, apakah pada saat ini, ketika kita telah beranjak dewasa, apakah kasih itu benar-benar telah kita terapkan dan juga benar-benar telah kita pahami bagaimana sebenarnya kasih itu harus dilakukan dan apa sebenarnya itu kasih? Apakah kita telah mengasihi orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, rekan-rekan kita? Bahkan apakah kita telah mengasihi Tuhan? Ini tentunya ada pertanyaan yang sangat sulit ataupun membingungkan untuk kita jawab. Terkadang kita telah melakukan perbuatan kasih, namun terkadang juga kita tidak melakukan perbuatan itu. Nah, untuk itu Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada malam hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian akan dua hal yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, yaitu mengenai bagaimana kita percaya akan nama Tuhan dan juga bagaimana kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Dimana setelah menyebutkan berbagai perihal mengenai menuruti perintah-perintah dan juga berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah di ayat yang sebelumnya dari bacaan kita, pada malam ini di ayat bacaan ini, Rasul Yohanes mau mengajak kita untuk kembali menasehatkan bagaimana kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Dan juga perintah-perintah itu secara utama diringkas dan juga terangkum dalam dua perintah. Mari kita perhatikan ayat 23 dalam bacaan kita. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita saling percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, untuk itu mengapa kita harus saling mengasihi dan juga saling percaya akan nama Tuhan? Di sini Rasul Yohanes menjelaskan demikian. Percaya akan nama Yesus berarti kita mengenal Dia sesuai dengan namanya dan juga memahami Dia sesuai dengan jabatannya sebagai anak Allah dan juga sebagai juru selamat. Dan juga kita mengakui Dia dalam penilaian dan juga hati nurani kita, dan juga sepakat dengan Dia dan berserah penuh hanya kepada Dia yang telah menebus dan memulihkan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus bagi kita. Kata mengasihi mungkin sudah sering sekali kita dengarkan dan juga bahkan kita ucapkan seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Tetapi dengan pesatnya perkembangan dunia ini dalam berbagai aspek-aspek kehidupan, itu tidak diimbangi lagi dengan pertumbuhan kasih dan juga kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Tanpa kita sadari, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan yang lain-lainnya, justru menyebabkan beberapa dari kita mengalami suatu hal yang namanya ego, ataupun keegoisan dan juga sikap untuk tidak peduli kepada sesamanya. Di beberapa tempat itu pun telah banyak angka-angka mengenai bunuh diri yang terus meningkat pesat. Mengapa demikian? Ini karena kita mulai kehilangan kasih dan juga kepedulian terhadap sesama kita. Nah, Bunda Teresa pernah mengatakan demikian. Tidak dicintai, tidak dipedulikan, diabaikan, dan juga dilupakan merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan lagi daripada kelaparan karena tidak makan. Begitu luar biasa kata-kata ini memiliki arti yang sangat besar, di mana kebutuhan dasar manusia adalah untuk mencintai dan dicintai. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengasihi orang lain dan juga saling dan juga ingin dikasihi.
Berdasarkan firman Tuhan ataupun uraian yang tadi telah diuraikan di atas, maka ada beberapa poin khusus yang dapat diterapkan dalam kehidupan ini. Yakni yang pertama, ketika kita percaya akan nama Tuhan, maka kita harus berusaha untuk mengenal Dia, mengikuti Dia, dan sepakat dengan Dia. Nah, kemudian yang kedua, mengasihi dengan perbuatan. Hal ini tentu sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kita sudah sering mendengar kata-kata jangan hanya mengasihi melalui perkataan saja, mengajak untuk mengasihi, tetapi tidak melakukan hal yang demikian. Hanya berkata, tetapi tidak ada tindakannya, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Untuk itu di sini kita mau diajak untuk senantiasa melakukan tindakan kasih, bukan hanya melalui perkataan. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa mengasihi kita dengan sangat luar biasa, jauh melebihi kapasitas yang dapat kita bayangkan sebelumnya. Siapa yang di antara manusia yang dapat mengerti kemurahan Allah? Allah sungguh mengasihi manusia, meskipun kita terkadang masing-masing secara pribadi dengan segala ketidaksempurnaan kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Untuk itu sebagai murid Kristus, kita kembali diingatkan untuk bisa menerapkan kasih Kristus kepada sesama. Terkadang memang tidak mudah untuk mempraktikkan kasih ini. Apalagi jika orang itu pernah melukai hati kita, ataupun pernah melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki untuk dilakukan. Tetapi percayalah, saat kita mau melakukannya, maka Roh Kudus pun akan menguatkan dan juga menuntun kita, sekaligus bagaimana kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan kasih itu. Sekarang kita telah diperingatkan, dinasehati, diajak untuk melakukan kasih. Sekarang tinggal giliran kita, apakah kita akan melakukannya atau mengabaikannya. Sebab hidup dalam kasih berarti kita bertindak, bukan hanya berkata. Jika kita benar-benar mengasihi, pasti kita akan melakukan sesuatu dan bukan hanya berdiam diri saja. Mari kita berikan perhatian dan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Berikanlah senyuman yang terbaik kepada setiap orang yang kita jumpai. Berikanlah sapaan yang terbaik bagi mereka pun. Kita bisa memulai dari lingkungan kecil, seperti mulai belajar mengasihi orang terdekat kita, seperti keluarga kita, sahabat, orang di lingkungan rumah kita, orang dalam lingkup pekerjaan dan pendidikan kita, hingga kepada semua orang tanpa memilih. Sebab kasih adalah kasih yang murah hati dan juga kasih yang tidak memilih-milih. Semangat untuk menjalani kehidupan ini, semangat untuk membagikan kasih kepada diri sendiri dan kepada sesama kita. Amin untuk firman Tuhan.